Oke teman-teman semua, kembali lagi sama gue Sabi di Sabi MV. Apa kabar kalian semua? Semoga yang puasa dilancarkan puasanya, dan yang gak puasa tetap diberi kebahagiaan, kesejahteraan, supaya bisa selalu motoran teman-teman. Dan di Sabi MV kali ini teman-teman, gue mau ngebahas tentang progres motor gue yang gue beli secara bekas, yaitu adalah Yamaha MT25 tahun 2016. Kayak gimana sih progresnya untuk seorang yang banyak kepentingan lainnya, yang nggak cuman mentingin motor doang, nggak yang segila itu sama dandanin motor dan melakukan hal yang ekstrim-ekstrim di motornya, modifikasi part dan lain sebagainya. Ini benar-benar sebagai user biasa dan juga enggak yang hedon-hedon lah gitu. Oh ini langsung gue garap begini, enggak kayak gitu teman-teman. Karena gue untuk sekarang ini prioritasnya itu bukan dandanin motor gue teman-teman gitu loh. Ya tapi ya ada anak, ada istri kayak gitu kan ya. Jadi ya gue tuh lebih pelan-pelan banget. Jadi dari awal gue meminang motor ini sampai sekarang itu baru beberapa lah ya, belum semuanya lah, belum rampung si project MT25 ini teman-teman ya. Oke, gue juga bakal bikin pemahaman dulu biar kita sepaham nih ya teman-teman, biar teman-teman sepaham semua sama gue, bahwasanya yang namanya beli motor bekas itu ada resikonya ya teman-teman. Kalau membeli motor baru tapi kita ada resiko, kita mengalami sesuatu hal yang gak diinginkan, nampaknya itu kita harus bisa lapor ya ke tempatnya teman-teman, ke dealernya apa segala macam, supaya itu masuknya kan ke layanan purna jual ya sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang solutif gitu ya dari yang bersangkutan teman-teman, pihak yang bersangkutan. Nah tapi kalau beli motor bekas, kita nggak bisa tuh yang namanya, wah kok kita dapetnya motor kayak begini sih, kita komplain sama si sellernya, yang dimana sellernya ini juga nggak ngindah-ngindahin gitu loh, nggak yang dibuat-buat, ya apa adanya banget gitu. Tapi pasti aja ada resiko ketika kita beli motor bekas gitu ya. Mau yang tampilannya udah bagus, mau yang tampilannya masih biasa-biasa aja, semuanya itu nggak luput dari resiko. Justru kadang yang tampilannya bagus belum tentu memang sebetulnya demikian gitu ya teman-teman ya. Dalemannya itu demikian belum tentu. Jadi jangan ngejudge motor itu bagus atau tidaknya cuman dari tampilan, karena tampilan itu paling gampang banget untuk direkondisi, tapi kalau dalemannya itu yang paling krusial ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya, kita harus satu pemahaman bahwa motor bekas itu memiliki resiko. Tapi sangat beresiko atau rendah resikonya itu ketika kalian memilih motor tersebut ya. Kalian milihnya dari tampilan doang atau kalian udah tahu dalamannya kayak gimana. Bagi gue yang sebelumnya pernah menggunakan MT25, gue akui motor ini sangat-sangat enak ya, sangat-sangat seperti MT25 pada asalnya teman-teman, 2016 tentunya, yang waktu itu sempet juga gue pakai ketika gue kecelakaan itu teman-teman ya. Itu jadi perasaan itu nggak pernah hilang, jadinya gue sangat hafal karakteristik dari motor MT25 ini. Kalaupun dulu gue pernah pakai R25, gue bisa bilang bahwa R25 yang waktu itu gue pakai itu nggak ada apa-apanya, nggak seenak si MT25 yang gue beli secara bekas juga gitu ya teman-teman ya. R25 tuh itu kesalahan gue pribadi ketika ngambil motor tersebut. Jadi gue ngerasa ya ini motor emang nggak bener, tapi ya udah gue tetap
ngelanjutin untuk ngebeli CR25 pada saat itu, ya. Sampai akhirnya gue boncos, udah keluar duit jutaan rupiah, tapi belum juga bener gitu motornya. Makanya MT25 ini bener-bener walaupun fisiknya, dari fisiknya ya, segi fisiknya itu ya harus direkondisi, tapi dalemannya, jeroannya itu sangat-sangatlah baik teman-teman ya. Terus bedanya apa sih ketika gue awal beli sampai sekarang ini, gue udah melakukan perubahan apa aja gitu ya, gitu. Nah, kalau pas awal itu memang konsepnya ini adalah motor touring teman-teman. Nah, platnya pun plat E ya, plat E Majalengka teman-teman. Jadi gue tuh sudah dihadapi dengan tantangan pada saat itu bahwa gue harus mutasi plus balik nama. Untuk masalah mutasi plus balik nama, udah gue upload videonya yang sebelum ini ya teman-teman ya. Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Nanti gue sertakan link videonya kalau kalian belum paham. Jadi di situ gue udah jelasin berapa banyak yang gue keluarkan untuk masalah proses ganti nama atau yang mutasi plus ganti nama itu ya teman-teman. Balik nama gitu. Dan singkatnya ketika gue udah mendapatkan balik namanya gitu ya, BPKB-nya itu benar-benar BPKB kosong ya teman-teman ya. BPKB yang sesuai dengan domisili gue, sehingga udah mulai dari nol lagi ya, dari pertama lagi gitu ya. Jadi ketika kita balik ke sebelumnya, bahkan sampai dicek di STNK itu tidak ada nomor polisi yang lamanya ya teman-teman ya, tapi udah nomor polisi yang sekarangnya aja yang udah berdomisili di Jakarta Selatan sesuai KTP gue ya. Dan saat ini ya teman-teman, motornya dari tadinya konsepnya touring, sekarang udah gue ubah menjadi konsep agak-agak nunduk ya, agak-agak racing gitu. Bahkan kemarin-kemarin itu kan waktu konsep touring sampai si stangnya itu diganti ya, tapi ternyata stangnya tuh bengkok teman-teman. Akhirnya gue ganti ke stang bawaan MT25-nya teman-teman, yang dimana gue harus beli lagi sebetulnya gitu ya. Nah, untuk si stang itu jadi satu waktu itu pembeliannya dengan bodi halus. Jadi di sini akan gue akan jabarkan ya berapanya, tapi untuk stang itu udah include di bodi halus ya teman-teman. Oke. Nah, apa aja nih part yang udah gue ganti ya teman-teman, atau gue tambahin? Ya, yang pertama ban ya, udah pasti. Ban itu gue paling lama sih gantinya. Jadi bannya udah sampai udah kotak, udah mau keluar besinya, kawat-kawatnya itu ya, baru gue ganti ya dengan ban Pirelli depan soft ya, Corsa 2 ya, Pirelli ya. Terus habis itu yang belakang medium ya, pakai Diablo Rosso Sport ya. Ukurannya masing-masing depan 120/70, belakang 150/70 teman-teman. Nah, itu gue merogoh kocek sebesar Rp1.785.000. Nanti untuk alamat ganti bannya gue sertakan di video ini aja ya, gitu. Nah, yang kedua ganti polarizer speedometer teman-teman, karena sunburn kan ya. Itu gue kena di 350.000 untuk jasa doang, karena polarizer gue bawa sendiri ya. Harganya polarizer itu di harga 51.750. Ini gue beli di Shopee. Untuk yang gue pasang, tempat gue pasangnya gue akan sertakan di video ini juga ya. Kalau link Shopee-nya semuanya akan gue list di deskripsi teman-teman ya. Jadi nggak kelewatan ya. Ini ada dua sih, ada dua toko online, yang satu Shopee, satu Tokopedia. Jadi semuanya itu gue akan sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Nah, yang ketiga gue ganti knalpot racing dari Seal Performance. Nah ini nih yang bener-bener gue suka, karena berkarakter banget sih knalpot ini, full system teman-teman ya, dan bentuknya itu bener-bener gue banget gitu ya. Itu bentuknya tuh unik banget si Seal Performance ini, dan tenaganya sih nampol banget sih. Ini produk belum banyak yang make teman-teman, tapi gue harus rekomendasiin ke kalian semua,
coba deh pakai si produk Sisil Performance ini kalau kalian mau mendapatkan performa yang sangat baik, teman-teman. Ini knalpot Sisil Performance ini full system dibanderol dengan harga 1.400.000 ya teman-teman ya. Jadi buruan teman-teman, kalau mau silakan check out di link di bawah ini ya teman-teman. Tuh bagus banget ya, knalpot gak ada lawan dah itu ya. Knalpot underrated yang sangat-sangat luar biasa ya. Ya jangan lupa ini produk lokal ya teman-teman. Terus habis itu yang keempat, gue ganti phone holder pakai Motowolf punya, karena kalian udah bisa lihat di video yang satu ini, nanti gue kasih linknya di deskripsi teman-teman. Jadi ketika gue pakai phone holder bawaan yang dikasih dari si yang punya sebelumnya, itu HP gue hampir jatuh ya. HP gue hampir jatuh, jadi sorry aja nih ya. Aduh, daripada HP jatuh kan ya, daripada berabe, ya udah gue akhirnya pakai phone holder dari Motowolf yang anti getar ya teman-teman ya. Dan itu udah ada bracket untuk GoPro juga, jadi sekalian Insta360S Pro 2 gue bisa gue taruh di situ juga buat ngadep ke gue. Itu gokil gitu ya. Terus gue juga yang kelima ganti spion bar N ya, di harganya 72.500 Shopee ya. Itu gue nggak tahu nama mereknya apa, tapi yang jelas bagus-bagus aja, kelihatan aja, dan kokoh sih. Gue sempet gue senderin ke beton gitu, nggak kenapa-napa, nggak lecet, nggak apa. Bagus sih produknya. Nah, terus gue ganti juga chain cover original MT25, karena chain cover gue yang sebelumnya yang bawaan itu udah kikis karena terlalu mepet sama si gear set temen-temen, atau si gear belakang ya, bukan gear set, gear belakangnya. Jadi lama-lama kekikis gitu guys, jadi wah bahaya banget. Nah akhirnya gue ganti deh ya, pakai chain cover yang baru teman-teman. Nah itu harga 75.000 ya. Terus yang ketujuh, pasang stiker full pad ya. Jadi lu tau kan ya, nanti di ini juga ada di video ini, stiker tutup bensin ya, stiker tutup bensin ya, supaya nyamarin noda-noda yang ada di situ tuh, karena udah nggak grass ya. Full pad protector itu 50.000 ya stikernya, harganya mahal ya. Dan gue pasang behel original MT25, karena sebelumnya behelnya nggak ada, gue nggak dapet behelnya tuh ya. Itu di harga 680.000 teman-teman ya, mahal memang. Karena dia lebih mahal daripada body, karena bodinya itu kan plastik. Kalau ini behelnya kan nggak plastik ya, nggak kayak motor Honda. Biasanya motor Honda sekarang tuh, yang zaman-zaman sekarang ya, behelnya dia pakai plastik. Harusnya kalau behel plastik itu lebih murah, tapi nggak tahu deh Honda ya. Kadang ya Honda tuh tetap lebih mahal sih dari Yamaha, gimana dong? Itu 680.000, 800, bahkan ada 800-nya. Terus habis itu pasang tail tidy teman-teman, biar oke begitu ya, biar gagah gimana gitu. Tapi kalau becek nyiprat sih, kasihan orang belakang gue ya. Jadi gue hindarin banget naik motor hujan-hujanan gitu, takut nyiprat ya. Itu di 110.200, nggak terlalu mahal, karena gue tail tidy-nya yang biasa-biasa aja. Menurut gue tail tidy itu kan nggak terlalu kelihatan, jadi ya pakai bahan yang biasa-biasa aja lah. Lagian kalau gue pengen pakai spakbor lagi kan gue copot, jadi ya buat apa. Nah terus yang ke-10, ganti bodi halus. Hampir semua bodi halus gue ganti ya, yang bisa gue belilah gitu ya. Itu dengan harga semuanya itu 1.289 ya. Jadi yang gak gue ganti itu, kalau bodi halus apa ya, kisi-kisi yang silver warnanya, nanti gue kasih tahu. Itu gak gue ganti karena gue belum nemu ya. Itu di harga semuanya bodi halus itu 1.289.500, sudah termasuk kondom tangki dan juga stang MT25 original, yang itu besi ya harusnya ya. Tuh jadi murah ya, nggak nyampe 2 juta ya. Total gue habis sekitar 6.112.200. Oh ya, BTW untuk yang polarizer speedometer itu jasanya itu ditalangin sama Yana guys. Jadi shout out tuh Yana, temen gue, sohib gue, lu keren abis ya. Mau nalangin gue 350.000 gitu ya, untuk
si polarizer polarizer speedometer gitu ya. Gila, mahalan jasanya daripada polarizernya, gila ya. Nah, gue totalnya itu kira-kira habis 6.112.000-an ya teman-teman ya. 6.112.200 plus biaya mutasi dan balik nama 5.500.000. Jadi total gue udah keluar buat motor ini ya itu di harga 11.612.200. Jadi gini gambarannya, kalau misalnya kalian mau hitung-hitungan dari awal beli motornya, katakanlah beli MT ini dengan harga berapa ya? Mungkin harga-harga standar itu 25 juta kali ya. 25 juta bekasnya yang tahun 2016 katakanlah begitu. Itu ditambah dengan 11.612.200. Totalnya itu di angka 36.612.200. Ya tetap nggak seperti harga awalnya sih, tapi ya kalau harga awal barunya kan dulu gue beli di angka 46 juta ya, yang 2016 ini. Jadi udah irit ya sekitar 10 jutaan teman-teman, ya 10-9 juta lah ya, daripada kalian harus beli barunya yang dimana udah gak ada barunya tuh kan yang 2016 gitu. Dan kalau kalian mau beli MT25 baru yang bener-bener baru 2026 ya itu harganya 63 sampai 66 jutaan ya teman-teman. Ya jauh sih, jauh banget. Ya menurut gue worth it aja gitu. Itu pun belum semuanya karena gue masih ada beberapa hal yang gue mau perbaiki nih ya supaya motor gue lebih bagus gitu, lebih fresh gitu. Termasuk perintilan-perintilan tuh kayak yang klem-klem gitu-gitu, yang apa namanya, kan dia hitam ya si klem-klemnya itu ya, itu kan yang di stang-stang itu ngerti kan, itu kan hitam. Nah gue nggak tahu gue mau jadiin warna dasarnya atau gue mau ubah, gue beliin lagi gitu ya biar lebih fresh aja gitu. Terus habis itu ganti shock jadi USD, terus habis itu ganti velg karena velgnya udah peyang, cuman peyangnya belum sampai yang ngebocorin ban sih. Tapi yang jelas itu nanti soon bakal gue ganti ya, seiring pemakaian aja. Kalau shock udah pasti gue nunggu sampai shocknya habis, karena shocknya sampai sekarang belum habis gitu ya. Shock belakangnya masih oke, shock depannya masih oke, reboundnya masih oke semua ya. Terus velgnya belum ada masalah, nggak yang jadi spelling apa segala macem ya. Kayak apa sih, kayak cuman den di luarnya doang gitu, nggak yang bagian masuk ke dalamnya, nggak. Jadi emang bener-bener nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya, masih kuat banget sih. Jadi kayak gitu sih ya. Paling gue nanti ganti-ganti selang radiator apa segala macam buat lebih oke-okein aja gitu ya. Itulah ya. Tapi untuk sekarang ini sudah cukup banget buat gue. Jadi sekian aja dari gue. Gue Sabri dari Sabemvi, gue pamit. Bye bye.